Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur hanya untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan berjumpa kembali dalam satu majelis yang insya Allah tiada harapan melainkan agar Allah memberikan kita ilman nafi'ah melaluinya. Semoga Allah mencurahkan berkahnya. Dengan ilmu kita mengetahui bainal haq wal batil, bainat tauhid wal syirk. Dengan ilmu kita mengetahui bainas sunnah wal bid'ah, dan juga bainat ta'ah wal ma'asi. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita pula istiqomah di dalam keimanan dan amal soleh hingga akhir hayat kita, akhir kehidupan kita di dunia. Dan semoga Allah telah memberikan kita nikmat akhir yang indah, yaitu husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bahwa setiap kita pasti bercita-cita masuk ke dalam surga, karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki melainkan surga. Tercermin dari doa yang kita ucapkan setiap hari. Doa yang tidak pernah lepas. Orang yang menyebutnya dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa fid dunya hasanah, bahagia dunia tidak lain adalah al-ilmu wal ibadah. Adapun fil akhirati hasanah, bahagia akhirat tidak lain adalah jannah, yaitu surga. Tidak ada perbedaan pendapat, semua sepakat bahagia akhirat itu surga. Maka ketika kita meminta kepada Allah bahagia akhirat, berarti kita meminta surga. Lebih spesifik lagi permintaan kita. Kita ucapkan Allahumma
Inni as'alukal jannah. Wahai Allah, aku minta kepada engkau surga. Bahkan kita minta surga tertinggi. Karena tidak ada kenikmatan tertinggi kecuali surga. Dan tidak ada istana tertinggi kecuali berada di surga yang tertinggi. Maka kita diperintahkan untuk meminta surga Firdaus, karena dialah surga tertinggi. Di atasnya adalah arsy Allah. Sebagaimana dalam hadis Tirmidzi di nomor 2530. Hadis yang bersumber dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan haji ke Baitullah, aku tidak mengetahui apakah beliau juga menyebutkan tentang zakat atau tidak, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya, baik ia sedang berhijrah di jalan Allah atau sedang berada di negerinya, tempat ia dilahirkan. Mu'adz berkata, apa kata Mu'adz? Bolehkah aku memberitahukan hal ini kepada orang-orang? Rasulullah menjawab, biarkan orang-orang mengamalkan itu semua. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 derajat. Inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 derajat. Jarak antara keduanya, jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Baina darajatain baina samawati wal ardh. Jarak antara 2 surga itu seperti jarak langit dan bumi. Kemudian surga Firdaus merupakan surga tertinggi dan paling utama. Iya. Jannatul Firdaus a'laha wa afdaluha. Surga Firdaus adalah surga tertinggi dan yang paling afdol, yang paling utama. Ada apa di atasnya? Apa kata Nabi? Di atasnya terdapat ars ar-Rahman Allah. Iya. Wa fawqahu arsyur Rahman. Di atasnya terdapat arsy. Arsy Allah yang maha pemurah. Kemudian darinya, dari surga Firdaus mengalir air sungai-sungai surgawi. Ya. Dari surga Firdaus, min jannatil Firdaus yajurru naharul jannah. Mengalirlah sungai-sungai surga di bawahnya. Jadi sumber air surgawi itu asalnya dari surga tertinggi, yaitu Firdaus. Idza sa'alta, apa kata Nabi? Jika kalian ingin memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus kepada Allah. Idza sa'altal jannah, jika kau meminta kepada Allah surga, fas'alil jannatal firdaus, maka mintalah surga Firdaus.
Jangan tanggung-tanggung, minta yang tertinggi. Selama ini kan enggak, kita hanya minta surga aja. Bahkan ada yang, ya Allah, emperani kapopo ya Allah. Sing penting surga. Jangan berkecil hati. Tetap mintalah surga Firdaus. Makanya doanya sekarang dirubah. Allahumma inni, ayo. Allahumma inni as'aluka jannatal firdausi. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Coba diulangi bersama-sama. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Iya. Minta surga Firdaus. Jadi bukan hanya, jangan minta Allahumma inni as'aluka majelis taklim Firdaus. Itu di dunia kalau itu. Minta di akhirat surga Firdaus. Tapi berawal dari majelis ilmu. Semoga nanti kita punya ilmu dan diberikan oleh Allah surga Firdaus. Gitu maksudnya. Barangkali dulu menamakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, minta surga Firdaus. Karena kalau kita berharap istana tinggi, tertinggi, ya harus ditempatkan di surga tertinggi. Berada di mana? Di Jannah Firdaus. Nah, untuk mendapatkan istana tertinggi, maka harus mendapatkan surga Firdaus. Untuk mendapatkan surga Firdaus, ada syarat-syarat dasar. Syarat-syarat dasarnya itu disebutkan secara rinci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun surat berapa? 23. Dibaca mulai ayat 1 sampai dengan 10. Ya, di situ disebutkan syarat-syarat untuk memperoleh surga Firdaus. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Nah, silakan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ini yang pertama dulu. Syaratnya apa dulu di situ? Syaratnya adalah mukmin dulu. Mukmin. Bagaimana mukmin itu? Ini syarat pertama. Baik, kita baca dulu aja ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu syarat yang kedua. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang jauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat.
والذين هم لفروجهم حافظون dan orang-orang yang menjaga kemaluannya إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikunya dan janjinya. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Dan orang-orang yang memelihara sholat. أولئك هم الوارثون. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Di berapa? Sampai dengan ayat 11. Inilah syarat dasar untuk meraih surga Firdaus, karena di dalamnya ada istana tertinggi. Nah, ini harus diraih syarat-syaratnya ini. Mulai dari yang pertama ya. Apa syarat pertama? Tidak sekedar iman di situ ya, tapi apa? Mukmin. Kalau mukmin itu sudah terbebas dari sifat munafik. Tidak disebutkan qad aflahal muslimun. Sungguh beruntung orang-orang muslim. Begitu enggak? Begitu atau enggak? Enggak, tidak sekedar muslim. Tapi apa? Mukmin. Karena agama itu ada 3 martabat. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Kalau Islam, orangnya disebut Muslim. Kalau iman, orangnya disebut mukmin. Baru ihsan tingkat tertinggi, orangnya disebut muhsin. Muhsin siapa? Romula alatas. Lah hobimu nyanyi. Muhsin itu orang yang sudah tingkat ihsan. Orang mukmin udah pasti muslim. Tapi orang muslim belum tentu mukmin karena dia masih dasar. Muslim itu belum tentu mukmin. Kalau mukmin udah tinggi kan, pasti muslim. Nah, kita ini apa kira-kira? Sudah mukmin atau masih muslim? Belum. Kita ini mukmin atau muslim? Benar. Kalau kita tahu standar ukurnya, buka surat Al-Anfal, surah 8. Surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah
gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Iya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah alladzina idza dzukirallah, itu orang-orang yang apabila dipanggil disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Selama ini jika dipanggil nama Allah, hati kita bergetar. Bergetar gak, Bu? Apa nih sing getar? HP ini. Orang mukmin itu dipanggil nama Allah bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tuh? Azan. Bergetar ke hatinya? Kemana kalau bergetar hatinya? Halo, kemana? Malah noto mejo arep mah. Nek ngono noto selimut arep turu. Kalau bergetar hatinya segera kemana? Ke masjid. Emang ibu ke masjid tiap hari? Kalau laki-laki begitu. Kalau akhwat gimana? Segera wudhu, siapkan di tempat sholatnya. Tunggu selesai azan sambil dijawab, sholat qobliyah, baru sholat awal waktu. Itu mukmin, bergetar hatinya. As-salatu khairum minan naum. Terus, apa yang dilakukan kalau sudah dipanggil begitu? Tambah melungker, cili, saling adem-ademi. Bangun. Mukmin itu bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, imannya bertambah. Itu ciri orang-orang mukmin. Makanya senang dengerin Al-Quran, senang menambah iman. Itu senang dengerin Quran. Bukan dipakai headset di sini, gila gitu. Ya, gitu loh, dangdut. Ya. Itu bukan begitu. Orang mukmin gak akan pernah dengerin musik. Yang sering didengarkan ayat-ayat Allah. Kalau masih sering dengar musik, keimanannya dipertanyakan. Mungkin masih muslim, belum mukmin, belum di-upgrade. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apa? Hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri. Tawakal itu ciri orang mukmin. Ibu selama ini udah tawakal nggak? Sudah tawakal, berserah diri? Jangan kalah sama burung. Iya kan? Masa kalah sama burung? Buka Tirmidzi 2334. Dua tiga empat empat, coba dicek Pak. 2344. Silakan dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, iya, niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti burung yang diberikan rezeki. Iya, itu kata Nabi SAW. Lau annakum kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yarzuqullahu tayra. Niscaya kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Kalau kita betul-betul tawakal, bagaimana rizki burung itu? Lanjut. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Taghdu khimasan wa taruhu bitona. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itu makhluk yang bertawakal kepada Allah. Berarti rizkinya harian apa bulanan? Harian. Saiki. Mene urusan kapan? Yang besok. Saja mikir. Itu orang yang benar-benar tawakal. Ya. Makanya burung nggak punya tempat menyimpan makanan, nggak ada. Tapi telan kulkasmu. Telan kulkasmu. Gede nggak? Bek nggak isi? Ikai meneh, ikai ben, ikai sak minggu. Ngono kok cari tawakal. Masih kalah sama burung itu. Padahal hanya diberi apa burung bekalnya? Cocok, swiwi, cuman bekalnya itu. Tapi luar biasa burung. Disiplinnya, pagi berangkat. Pulang apa pulang? Bulan kenyang, kapan pulangnya? Sore. Kau nak manuk lembur itu kau nak. Bojomu ya apa? Kau nak manuk lembur mulai jam 9 bengi. Wah, dewean. Jangan. Pulang bareng-bareng. Duduk ya. Sore. Disiplin dia, ngerti. Bengi waya itu istirahat. Kalau kita kan malam ibadah kan, di samping istirahat. Memang begitu sunatullahnya, siang cari penghidupan, tawakal kepada Allah. Iki syarat pertama mukmin. Mukmin es gelundung kabeh. Syarat pertama es gelundung kabeh kok turun liyane ya. Baik, kita lanjutkan syarat kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kalimat sembahyang. Khusyuk dalam salat. Kalau ingin mendapatkan surga tertinggi, maka khusyuklah di dalam sholat. Angel ya? Tapi bukan berarti kita nggak mau belajar, tetap belajar. Gimana caranya bisa khusyuk? Walaupun itu berat. Tapi kita harus melatih diri kita supaya khusyuk. Bagaimana khusyuk itu definisinya dan untuk mendapatkannya? Buka Al-Baqarah surat kedua ayat 45. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in." Apa katanya? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah Jalla wa Ala.
melalui perantara sabar dan salat. Tapi kata Allah, wa innaha lakabiratun, akan tetapi hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Nah, ini dia. Ayat berikutnya, ayat 46. Itu definisi atau siapa orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa katanya? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya. Kalau pengen bisa khusyuk, maka harus ditingkatkan keyakinannya kepada Allah. Disebutkan di sini, mereka orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya. Berarti yakin kepada kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Yakin kepada kehidupan akhirat. Orang yang yakin kepada kehidupan akhirat, maka dia menjadikan dunia ini sebagai sarana saja. Bahkan menganggap dunia ini apa? Hina. Begitulah kata Nabi. Dunia itu hina, lebih hina daripada bangkai. Dalam hadis disebutkan dunia itu terlaknat. Terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walu, mengerjakan apa yang diridhoi Allah. Al-alim, orang yang berilmu. Wal muta'allim, dan orang yang mempelajari ilmu. Itulah 4 kelompok manusia yang tidak terlaknat di dunia. Zikrullah, orang yang mengingat Allah, mengerjakan yang diridhoi Allah. Orang yang alim, berilmu, itu para ulama. Al-muta'allim, siapa al-muta'allim? Para penuntut ilmu. Buka Tirmizi, ada di Tirmizi insyaallah. Orang yang yakin kepada kehidupan akhirat, memahami bahwa apa? Dunia ini hanya permainan, senda gurau, dan tipuan saja, atau zina. Zinah pakai H di situ ya, yaitu perhiasan. Ada di dalam surah Al-Hadid itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa la'u wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa katanya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan
mengagumkan. yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Ya. Pertama, untuk meyakini kehidupan akhirat dengan keyakinan yang benar, mindsetnya itu harus apa? Menganggap dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Kalau sudah mindset ini terbentuk, baru kemudian tancapkan dalam diri kita bahwa kita akan menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita kerjakan. Kita akan ditanya oleh Allah di akhirat itu. Kalau kita sudah betul-betul yakin dengan kehidupan akhirat, maka seluruh aktivitas hidup kita ini orientasinya akhirat. Segala hal itu akan diukur dengan akhirat. Dan itu tampak artikelnya kalau kita dialog. Orang yang yakin kepada kehidupan akhirat, visinya akhirat, itu kelihatan dari pembicaraannya. Porsi pembicaraannya itu dunia apa akhirat yang lebih banyak. Porsi pembicaraannya dalam sehari-hari. Ketika dia berbicara dengan istrinya, ketika dia bicara dengan anaknya, berapa banyak porsi akhiratnya. Nek sing diomongno donya panganan tok lu kono enak murah. Dino kuliner ae pan sing diomong ngobrol panganan. Nggak pernah bahas ya opo rek itu. Nek bulan kuburan, pernah nggak bahas itu? Ngerasa lo bahas kuburan dia. Pendino, rek iki akhir tahun rekreasi nang ndi? Donya lagi. Tasmu kok anyar, kelambimu api itu kurang di, wes donya tok sing diomong. Bicara tentang konsumsi juga begitu. Iki panganan ini gak penting halal haram, sing penting nggak pernah tanya itu ini halal nggak, ada sertifikasinya nggak, ada sertifikatnya nggak, ada digitnya berapa sih digitnya, nggak tahu. Sing penting enak, wis pokoknya tuku panganan, terutama makanan-makanan yang pabrikan gede. Itu udah nggak mau tahu dia, yang penting enak, murah. Dan harus kita tahu itu halal haramnya. Itu ciri orang yang visinya akhirat. Dia nggak sembarang makan. Apa yang masuk ke mulutnya, ke pencernaannya harus betul-betul 100% halal. Jangankan haram, subhat aja nggak mau dimakan. Subhat aja nggak mau dimakan. Iku kok dodolan mie kok rame yo. Pertanyaannya halal nggak? Pernah nggak bertanya seperti ini? Nggak pernah. Seperti itu kok rame yo. Ben counter itu ono ngadeg mesti bek sing teko. Wah kepingin nyoba. Nggak pernah ada terbersit. Ini sudah dapat sertifikatnya. Coba lihat mana sertifikatnya. Lihat dihitung berapa digitnya. Ya kan? Kayak yang logo bulat itu berapa digit, kalau yang logonya wayang itu berapa digit, harus paham itu. Lalu ayat paham. Ini berbicara tentang visi akhirat. Karena hidup kita bukan dunia, kita ini visi akhirat. Semua yang kita konsumsi akan ditanya oleh Allah. Dan kalau kita sudah kemasukan barang haram, gimana? Doa tertolak. Nggak sayang, bendino dongo meniran ya dongo terus tapi nggak diterima. Ini baru bicara tentang makanan ya, belum yang lain. Jadi orang itu tancapkan dulu visi akhiratnya, baru sholatnya bisa khusyuk. Karena menurut ayat tadi apa? Yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sangat yakin akan bertemu dengan Rabbnya. Terus kalau ketemu ngapain? Lu bakal ditanya sama Allah. Pasti akan ditanya. Tentang rizkimu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Ya, tentang umur,
kemana kau habiskan masa mudamu? Kemana kau habiskan? Ditanya itu. Nah, itu ditanamkan betul. Sehingga kalau bicara dengan keluarga, bicara dengan anak, nggak sembarangan. Bicaranya visinya akhirat, bukan dunia. Nah, kalau kau gede harus sesukses dia. Kau harus jadi orang kaya. Jangan seperti bapak ibu. Miskin, melarat. Ini kan berarti menanamkan sesuatu yang merupakan visi dunia. Begitu udah gede, anaknya sukses, orang tuanya dilupain. Ya. Kenapa? Itu didikan orang tuanya, jangan salah. Begitu orang tuanya udah ngaji, anak perempuannya, Pak, aku harus pergi ke luar negeri supaya aku bisa sekolah di sana, kerja di sana dan sukses. Jangan, Nak. Kamu perempuan, gak ada mahramnya. Orang tuanya udah mulai sadar. Dulu nggak begitu. Sekarang aja dia sadar. Jangan, Nak. Enggak, Pak. Pokoknya aku keluar negeri. Aku nggak minta duit Papa. Nggak minta duit Papa. Papa izinin aja. Ini dari duitku sendiri. Gimana rasanya orang tua digitukan? Sementara kita udah tahu. Pokoknya aku harus ke sana. Sementara orang tuanya udah paham. Dulu nggak paham. Waktu anaknya masih kecil-kecil. Ngaji, ngerti syariat, ngerti sunnah. Akhirnya melihat anaknya produk lama, ya, produk didikan dia masih waktu jahiliyah, ya kan? Manas, ya Allah. Gara-gara apa? Dulu visinya dunia, sekarang udah mulai bergeser visinya akhirat. Udah mulai sadar kan? Kenapa dunia ini permainan? Kalau melihat ayat ini apa? Sesuatu yang melalaikan. Pertama disebut apa di sini? Permainan. Laibun, wala'un, yang melalaikan, perhiasan. Dan manusia berlomba-lomba, bermegah-megahan, cor-coran. Monggoi, tuku kulkas 2 pintu. Gak kalah, mending tuku kulkas 16 lawangi. Ibai loker. Cor-coran gitu. Hidup di dunia tuh begitu. Emas, arisan masih digawe ya. Pura-pura padahal pamer menikah kalah. Tonggoy apa? Ndoran TK kapal mas. Gede-gedean lantai. Liyane gak kalah, gak apa-apa, delok gak galungan, gak gelangan, gak penggelan misalnya. Bareng guyung emas kabeh. Saya nggak tahu lu emas. Berbangga-banggaan tentang harta, itulah dunia. Maka tancapkan visi akhirat itu supaya kita bisa khusyuk. Baru bicara tentang teknis. Teknis, bagaimana cara sholat itu teknis. Yang lebih awal itu apa? Mindset dulu, jiwa dulu. Harus visinya akhirat. Gitu. Karena nggak akan bisa khusyuk. Baru teknis. Teksnya bagaimana? Caranya yaitu belajar tentang bacaan sholat dengan artinya. Supaya apa yang kita ucapkan tidak hampa. Nggak ngerti artinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sampeyan ndonga apa sujud? Yo iku teko mbakku biyen. Artinya apa? Mbo karo. Jangan sampai begitu, itu nggak akan khusyuk. Pahami itu semua bacaan doa dalam sholat. Baru mengkondisikan lingkungan, pandangan, bau, suara, ini penting, ini teknis. Rumah ya supaya khusyuk. Pandangan mata ini pengaruh. Sholat nang masjid nih ngarepe temboke iku keramik granit sing kaya kaca, iku sing gak rek khusyuk. Soalnya Allahu Akbar nggak akan bisa khusyuk. Jadi faktor pandangan itu penting, yang di depan kita ada apa, itu penting.
Pendengaran juga begitu. Ya kan? Kita bikin sholat khusyuk, tonggoy bendino haus musik. Ya kan? Bendino musik itu. Nggak akan bisa khusyuk. Atau di dekat pabrik, atau di dekat pasar, ya. Nggak akan khusyuk. Suara itu penting, deh. Bagaimana cara khusyuk? Itu teknis-teknis yang harus dikondisikan. Demikian bau, hanya perlu wangi-wangian, aromaterapi di rumah, ya kan? Apalagi rumahnya dekatnya tempat sampah, ya, pembuangan, kan bau gitu. Itu nggak akan bisa khusyuk. Jadi pengkondisian itu hanya teknis. Yang lebih utama, keyakinan tentang kehidupan akhirat itu harus ditancapkan dulu sedalam-dalamnya dalam diri kita. Ini syarat kedua. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhi segala perkara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, baik perkataan ataupun perbuatan. Kalau pengen surga Firdaus, tinggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Walaupun itu mubah. Kalau yang haram, udah pasti ditinggalkan yang haram. Bagaimana dengan yang mubah? Tinggalkan yang mubah. Kenapa? Sebaik-baik seorang muslim, kalau dia naik tingkat, pengen jadi mukmin, dia meninggalkan hal yang tidak manfaat. Buka Tirmizi (2317) insya Allah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? di antara bagusnya keimanan seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Iya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini kata Nabi SAW. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, apa yang tidak bermanfaat itu? Yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yaitu yang tidak mendatangkan pahala. Pahala di mana? Di sisi Allah. Kapan? Di akhirat. Kalau nggak manfaat, tinggalkan. Sekalipun itu tidak dilarang. Karena bisa jadi itu menyia-nyiakan waktu dan harta. Boleh nggak nonton bola? Boleh. Ada larangan nggak? Ya. Pertanyaannya, nonton bola berpahala nggak? Ustadz, saya nonton bola sambil zikir, embel. Nggak ada nonton bola berzikir. Boleh, nggak dilarang, tapi nggak mendatangkan pahala. Tinggalkan. Pelihara burung boleh nggak? Boleh. Mendatangkan pahala nggak? Ustaz, saya kan memberi makan. Memberi makan itu kewajiban, karena kau kerangkeng. Kalau kau kerangkeng, wajib memberi makan. Berarti impas. Kenapa? Seandainya kau lepas, dia bisa cari sendiri kok. Burung bisa cari makan sendiri kan? Bisa. Kalau pengen dapat pahala, beli burung yang banyak, lepasin. Baru dapat pahala. Pasar malu, dinang malam. Splendid. Depannya masjid Ahmad Yani. Yang bunga-bunga itu. Oh, di situ. Hampir, Pak.
Kalau pengen dapat pahala, beli burung yang banyak, burung itu senang bebas atau di kerangkeng? Meskipun makanannya tepat waktu, enak, ya kan? Dia menyalahi fitrah. Burung itu pengen ototnya gerak, terbang bebas jauh. Lah kalau di kandang, di kerangkeng, seret, 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 kaku kabeh ku ototnya, sana. Ya, pengen terbang jauh sana, kiloan meter itu. Baru sehat dia. Cuman gini, serit, 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 ya kasihan si burung tuh. Dilepas tambah senang dia. Kalau dia pengen dapat pahala begitu. Kalau makanin burung nggak akan dapat pahala, itu sudah kewajiban. Ya, enggak. Kenapa? Nah, mulai takut kucing. Kucing boleh, ya ngasih makan boleh. Kalau dia kucing kaliren, kemudian kita angkat anak, kok dia ya kan biasanya kan gitu. Kucing dari mana kalau nggak ngambil kucing, ngangkat kucing? Kan nggak boleh beli kucing, haram jual beli kucing. Nggak boleh jual beli kucing, apapun alasannya. Ya kan, kau pelihara kucing silakan kasih makan. Tapi cuman peringatan apa? Hati-hati, kucing itu najis kotorannya. Ada kucing itu yang terdidik, ada yang tidak terdidik. Ya kan, kalau kucing-kucing yang sudah terdidik, dia tahu ini tempat buang kotoran. Tapi ada yang nggak terdidik, telecehan nang dindi. Gara-gara aku api kira belang telon. Dinu nang omah, akhirnya nang dindi nelek ya kan. Kan gitu. Karena tidak terdidik. Belum najis pipisnya, najis. Terus kita nggak tahu pas sholat di situ ternyata kena pipis, kena kotoran, kena najis. Hati-hati itu. Ya. Ya sekarang ditimbanglah segi manfaatnya apa kan gitu kan. Ada manfaatnya kan. Kan itu hanya hobi, kesenangan ngajar kan. Ih lucu nih ya. Kadang-kadang nggak pernah ngutang suami lucu kayak gitu, tapi kucing ya bener dikutang ya kan. Sakno bojomu ya Allah, bojoku kok bendina muyel-muyel kucing, aku gak tahu diyel-yel. Padahal kalau maaf ngutang bojo berpahala nggak? Ngutang kucing berpahala nggak? Udangan bojomu lebih penting ya. Ya ditimbanglah baik untung ruginya ya. Semua orientasi kita itu mukmin itu apa? Tiap hari harus menghasilkan pahala, nggak ada yang sia-sia. Jangan seperti orang kafir kan materialis. Iya kan, semua diukur dengan materi. Makanya filosofi mereka time is money. Orang Islam kan enggak. Waktu adalah pahala, bukan uang. Kalau mereka kan duit yang dipikir. Kalau kita tiap hari harus pahala, terus begitu. Sehingga kita akan bisa meninggalkan yang enggak manfaat. Gowo walesan pinggir kali. Boleh nggak? Berpahala nggak? Kalau itu bukan mata pencaharian, nggak akan berpahala. Itu hanya kesenangan. Kecuali kalau memang profesinya nelayan, ya, dia pencariannya itu pahala untuk kebutuhan maisha. Lo ini enggak, yo nyambut nang kantor, yo duwe gaji, tapi tiap ahad dia hobinya mancing. Laopo timbangannya soro-soro. Mancing nang pasar tuku duit iwak ngono kan. Ya gede-gede lah kok soro-soro nunggoi sambil zikir saya baca Quran mbel. Nggak ada. Yang justru terjadi apa? Malah banyak ninggal hayya 'alas shalah. Dikondol. Pertanyaannya, ditinggal nggak? Ya. Menuai kesempatan nih. Akhirnya gak oleh apa-apa, sholatnya tuh
tambah rugi. Orang mukmin itu kepada hal yang tidak manfaat tinggalkan. Apapun kesenangan, hobi-hobi yang tidak mendatangkan pahala, ditinggalkan. Itu baru mukmin. Lu kan nggak apa-apa Ustaz. Ya mau, gue silakan, nggak dilarang. Berarti tingkatmu masih Kalau pengen naik kelas jadi mukmin, ini cirinya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bukan hanya perbuatan, perkataan juga. Ngomong ngalor gitu kalau ujung pangkal. Ada tangan pahala, ngapain? Mending yang bermanfaat. Bagaimana caranya bermanfaat? Akhirnya dia tak ajari. Oh, caranya nyenengno bojo. Nah, manfaat gak ini? Iya bu, jenengan harus pengalaman. Anak wis 8 ya kan? Aku lah seluruh ya kan? Misalnya begitu, karena saking pengalamannya. Silakan, itu pembicaraan yang manfaat untuk bagaimana kita meraih pahala. Kadang ngomong, saya diomong no merek yang nggak ada artinya, produk baru, ya tempat baru rekreasi. Jom, iki ono mana? Apa Jatim apa? Jatim 49 misalnya. Terus ngapain bicara hal-hal seperti itu, nggak datangkan pahala? Baik, ciri berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Apa katanya? Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Kalau zakat ini intinya adalah infak fi sabilillah. Infak fi sabilillah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib diantaranya adalah nafkah. Nafkah untuk orang tua, terutama bagi laki-laki, karena dia tetap milik orang tuanya. Meskipun dia punya banyak anak, bahkan banyak tetap wajib menafkahi orang tuanya. Jangan lupa itu. Karena itu nafkah wajib. Beda dengan perempuan. Perempuan tidak wajib menafkahi orang tua, karena dia tidak dituntut mencari Kalau dia punya harta, memberi orang tuanya, maka itu sedekah, bukan kewajiban. Tapi kalau anak laki-laki, meskipun punya tanggungan istri dan anak, maka dia tetap wajib memberi orang tua, yaitu nafkah. Itu wajib pertama. Wajib kedua yaitu zakat. Itu pun kalau sudah sampai nisab uangnya. Nisabnya 20 dinar. Nisab itu 20 dinar. Batas minimal di mana orang wajib zakat. Kalau dia sudah punya apa? Sudah punya 20 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas murni. 1/4 gram emas. Berarti berapa gram? 20 kali 4/4, 85 gram emas. Ini nisabnya. Tergantung harga emasnya berapa. Kalau ngikut antam misalnya berapa sekarang antam? 1.900.000, berarti berapa? 85 dikali berapa? Digenep no? Wis ngono ae ya. Genep no 2 juta ya. Ya wis. Berapa? 170 ya, 170 juta ya. Nah itu kalau sudah punya
uang sebesar ini, maka dia sudah sampai nisab. Syarat berikutnya yaitu apa? Harus nunggu tahun depan, harus ngendap dulu setahun, baru diberikan zakatnya pada saat hari auditnya itu. Karena setiap orang itu masing-masing punya hari audit. Hari auditnya itu ketika dia punya nisab. Begitu duitnya dihitung, yaitu sudah sampai 20 dinar atau 170 juta, hari itu diingat-ingat. Itu hari audit kita yang setiap tahun nanti dicek. Tahun depan ketika dicek masih 170, dikeluarkan 2,5. Atau bahkan lebih, keluarkan 2,5. Kalau tahun depannya ternyata cuma 150 turun, maka tidak wajib zakat. Tahun depannya dicek lagi, ternyata naiknya lebih banyak, nah, baru nanti dikeluarkan zakatnya. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Keluarkan zakat kalau punya nisab dan memenuhi syarat. Kalau tidak, maka tidak wajib. Tapi ada yang dikeluarkan itu yang bersifat sunnah, yaitu apa? Sodako. Itulah zakat dan sodako. Yang bedanya satu wajib, satunya sunnah. Kadang zakat disebut dengan sodako wajib. Karena dalam Quran yang berbicara tentang zakat itu selalu dengan kalimat sodako. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. At-Taubah 60. At-Taubah 103 tentang zakat. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka sedekatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, yaitu sedekah yang dimaksud sedekah wajib, yaitu zakat. Baik. Syarat berikutnya, kalau ingin mendapatkan tempat tertinggi yaitu surga Firdaus, karena sudah tertinggi, yaitu ayat kelima, Pak, baca. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Iya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Artinya apa? Dia tidak melakukan perbuatan zina. Maka segala celah-celah menuju zina ditutup. Yang pertama yaitu mata, itu dikaitkan dengan zina. Surat An-Nur 24 ayat 30. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Apa katanya? Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakan kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, dalam mereka menahan pandangannya, wa yakfadu furujahum, menjaga kemaluannya. Allah sebut di sini mata dan kemaluan, karena kejahatan seksual itu awalnya dari mata. Dari mata turun ke situ, bukan hati. Turun ke situ. Makanya sebelum turun ke bawah, di tengah-tengah dipotong, yaitu hati. Kenapa? Hati letaknya takwa. Karena Nabi mengatakan at-taqwa guna, di tengah sini dipotong, mumpung belum kebablas ke bawah, karena turunnya dari mata ke situ. Makanya Allah sebut dua. Coba seandainya manusia ditakdirkan buta semua, ada nggak sejarah prostitusi? Nggak akan ada lokalisasi, ya, nggak ada, karena buta kabeh peteng, ya, garu, ya. Baik. Kemudian di samping ini merupakan salah satu peluang pintu menuju kepada zina. Ada pintu-pintu yang lain yang disebutkan dalam hadis Muslim di nomor 2282, yaitu tentang
zina. Kedua mata itu berzina, kedua telinga itu berzina. 22:82 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, Apa sabda beliau? nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata zinanya memandang, Terus dua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berkata, tangan zinanya meraba, kaki zinanya melangkah, hati jinanya ingin dan rindu, sedangkan panas atau kemaluan hanya mengikuti atau tidak mengikuti. ya, ternyata bukan mata menjurus kepada farj, tapi juga ada telinga mendengarkan yang maksiat, lidah berbicara merayu, ya itu zina mulut. Itu hindari sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya. Celah-celah menuju zina itu ditutup semuanya. Lidah itu berzina, tangan juga berzina. Tangan, ya, janjian melalui HP itu tangan. Yang tanteni nang velodrome ya. Nah, itu zina tangan itu. Kaki berzina, melangkah ke tempat-tempat maksiat, itu zina. Ya. Jangan lakukan itu. Kecuali kepada siapa boleh? Illa ala azwajim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Istri-istri, auma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Budak sekarang ada nggak? Nggak ada. Nanti bakal ada. Kalau sudah kaum muslimin perang dengan orang kafir kalah, ada tawanannya salah satu diantaranya adalah wanita, maka tawanan wanita itu akan jadi budak. Itu nanti dibagi sebagai harta rampasan perang. Dapat untuk pasukan. Rene, pangkatmu apa? Wingi mateni yang piro? Tak kei 5. Kon piro? 7. Gitu. Kan begitu Rasul ketika sudah perang, tawanan wanita dibagi kepada sahabat sebagai budaknya. Itu kasusnya Sofia kan begitu kan. Ya. Dihya al-Kalbi itu awalnya apa? Dapat Sofia. Karena Rasul nggak ngerti. Sahabat yang protes, ya Rasulullah, itu Sofia kan istri dari pemimpin orang Yahudi yang kalah di Khaybar. Dan itu waktu menyerang benteng Khaybar, Yahudi tunggang langgang waktu itu ya. Itu kan ada kawanan perang wanita, Sofia namanya. Sahabat protes, nggak pantas, nggak cocok. Wahai Rasul, coba sih panggil Dihya al-Kalbi ke sini sambil bawa Sofia. Dilihat, ini Sofia. Nah, ya udah, dia, kamu ambil 5 wanita lain, Sofia untuk aku di sini. Ya Allah. Itu artinya apa? Perbandingannya Sofia dengan wanita berapa nih? Ya, makanya itu yang membuat Aisyah cemburu. Ayune wong Arab, be ayune wong Bani Israel, Yahudi sece kan? Sece bangsane sece. Itu Sofia. Dan apa? Dinikahi di dalam waktu itu, dalam perjalanan apa? Maharnya pembebasan dirinya. Dibebaskan, merdeka, kemudian dinikahi. Apa maharnya? Pembebasan dirinya. Mahal nggak itu? Pulang bawa bojo. Ribut iki sing jenenge bojo-bojo liyane. Terutama sing gerpol itu kan Aisyah ambek apa namanya? Hafsah. Itu kan sak grup ya kan? Grup liyane. Grup-grupan iki. Pernah Dani, belum pernah belajar tentang istri-istri Nabi kan? Oh iya, makanya ya, biasa nih. Makanya nek gak wong hebat koyok Nabi, gak iso memanage model koyok wong. Makanya Nabi itu suri teladan, itu suri teladan buat umatnya. Ayo apa carane ngatasi wong wedok model-model koyok wong. Semua kan ittiba kepada Nabi. Nah itu contoh ya Sofia. Itu budak awalnya, kemudian
Ada yang masih dalam kondisi budak, Maria Kiptia, dan bahkan punya anak dengan Nabi, namanya Ibrahim, meninggal seperti menyusui. Ya kan? Istrinya beliau totalnya 11, khusus untuk Nabi. Kalau umatnya maksimal 4 itu pembatasan. Islam itu datang membatasi 4. Kalau enggak, bisa 10, 20, 100, 1000. Kenapa? Karena istri itu tak terbatas, semampu dia. Dalam sejarah itu begitu. Makanya Islam datang, kenapa? Membatasi. Kenapa? Orang akhir zaman enggak akan mampu melakukan lebih dari itu. Cukup 4 saja. 4 aja ngeluh ya. Si Jia ngeluh. Ya. Illa ala azwajihim auma malakat aimanuhum, dan budak-budak mereka, dan budak itu tidak dinikahi, bahkan haram dinikahi. Kalau pengen menikahi berarti memuliakannya, harus dimerdekakan dulu, berarti dia memuliakan budaknya. Kalau enggak, ya sudah, boleh dijima tanpa menikah, boleh dijual, bahkan boleh dijual dengan harga murah. Kalau budaknya itu apa? Pezina, ternyata selingkuh budaknya. Udah, ini akhlaknya buruk. Terus jual murah-murahan aja. Iya begitu. Jual murah-murahan. Ya, kan bahaya. Diobral. Kenapa, Bu? Kalau budak punya anak, seneng budaknya. Kenapa? Karena kalau tuannya meninggal, otomatis dia akan bebas dengan sendirinya. Ya, itu sistem perbudakan begitu. Makanya budak itu pengen punya anak dengan tuan. Kenapa? Kalau tuannya meninggal, karena anaknya kan merdeka kan. Dia punya anak laki atau perempuan. Sebetulnya itu anak tuannya atau anak budaknya? Anak tuannya. Statusnya merdeka apa budak? Merdeka. Begitu dia punya anak, sang budak ini menunggu. Kalau tuannya meninggal, maka dia otomatis merdeka. Itu sistem perbudakan. Ya. Karena kita nggak tahu, karena jarang ada budaknya. Ingat, pembantu bukan budak, itu mitra kerja ya. Jangan keliru ya, salah kaprah nanti bahaya. Baik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Apa katanya? Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipukulnya dan janjinya. Iya, amanah. Karena ini ciri dari orang mukmin, dia tidak boleh karena khianat itu adalah ciri orang munafik. Ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji belenjani. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah, kepercayaan, dia khianat. Orang mukmin yang akan dapat surga Firdaus, tempat yang tinggi itu, dia harus menjaga amanah, tidak boleh khianat. Dan ciri berikutnya apa? Menjaga sholat. Kalau pertama, sholatnya harus khusyuk. Yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya dijaga. Ya. Sholawatihim yuhafidun itu menjaga, pertama menjaga apa? Menjaga khusyuknya. Menjaga sholat itu menjaga khusyuknya. Yang kedua, menjaga waktu-waktunya. Yang ketiga, menjaga pahalanya. Nih sholat oleh pahala, cokon pahalai, ojo sampai hangus. Apa ini aku tahajud, rasanya enak, khusyuk. Kalau orang takut ceri, amblas itu sing jenenge pahala. Iku jenenge menceritakan ibadahnya bisa menghancurkan pahala. Itu berarti nggak bisa menjaga atau kemana? Dia datang ke paranormal, ya kan? Datang ke
dukun. Kata Nabi, man ataka hinan aw arraf, siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, ahli nujum, fasaddaqa bima yakul, membenarkan perkataannya, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Tiwas jengkang-jengking gak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara dia pergi ke dukun, itu yang menghancurkan pahala salat. Gak diterima pahalanya. Itu berarti nggak bisa menjaga pahala. Maka jagalah pahala, jaga khusyuknya, tumaknina, jaga waktu-waktunya, jangan sampai lewat, dan jaga pahalanya, jangan hangus hanya karena ria atau ulaika humul warisun. Apa? Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalam. Mereka kekal di dalam. Nah, kalau sudah masuk surga Firdaus, di situ ada istana-istana. Ada yang di tengah, ada yang di kebun, ada yang di tempat yang tertinggi. Untuk siapa itu? Istana itu adalah untuk yang paling bagus akhlaknya. Paling bagus akhlaknya. Bukan Abu Dawud. Untuk yang paling bagus akhlaknya. Abu Dawud? Oh, belum ya? 4.800. Silakan. Dari Abu Umar. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? aku dapat menjamin sebuah rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Iya. Yang pertama, yaitu istana atau rumah di surga. Yaitu berada di mana? Tengah-tengah. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Itu orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Yang kedua, dan menjamin sebuah rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. iya. Wa bi baitin fil jannah fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazi'an. Itu bagi mereka orang-orang yang tidak berdusta sekalipun dia bergurau. Walaupun dia bergurau tapi dia jauh dari dusta. Maka dia mendapatkan mana? Surga di pertengahan. Dan puncaknya yang tertinggi apa itu? Lanjut. Dan menjamin sebuah rumah di bagian yang tinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekerti. Iya. Dan menjamin yaitu a'lal jannah, surga tertinggi bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, yaitu orang yang terbaik akhlaknya, budi pekertinya. Kalau pengen yang istana di surga Firdaus tertinggi, akhlaknya harus terbaik. Pertanyaannya, siapa yang kira-kira Pak jadi pemenang? Orang yang akhlaknya paling baik. Innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Karena beliau adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Yo masih oleh si tempat yang seperti Rasulullah paling nggak nemplek cedek Kanjeng Nabi wis alhamdulillah. Yang penting akhlaknya. Kepada siapa akhlak yang paling utama bagi seorang istri? Bagi suami. Baiklah kepada suami dengan akhlak yang tinggi. Bagaimana cara bicara, cara bersikap, bahasa tubuh, ya, berbuat dengan sikap akhlak yang baik. Allahu a'lam.
Termasuk akhlak itu menunjukkan sikap. Nek bedodot, bojomu sumpah nggak? Sumpah ya. Simpenan bedodotmu nek nang ngarepe ku sumri nggak masih yang kongres budal baru entekno bedodotmu ya. Ya, baik, saya pikir cukup sampai di sini sudah diberi peringatan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita mendapatkan surga yang tertinggi. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.